Hai Anovers semuanya, kembali lagi di channel kesukaan kalian, Anomali. Wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini, seperti request Anovers semuanya, cerita Jesslyn udah, cerita Aileen udah, in this case cerita Willy, yang dimana beberapa dari kalian masih sering sebut salah nyebut Bang Billy, Willy, we. Jadi di video kali ini gue sendirian, gak ada Aileen dan Jesslyn, dan mereka juga gak nunggu di sana. This is my story. Stay tune. Di kisah hidup gue kali ini, gue akan bercerita dua bagian besar. Yang pertama adalah masa kecil gue, bagaimana asal-usulnya dari gue tumbuh besar, hidup seperti apa, keluarga seperti apa, hingga bagaimana gue mulai menjadi anomali seperti sekarang ini. Dan mungkin nanti di akhir-akhir ada juga buah-buah pemikiran gue yang akan gue tuangkan, yang membuat seorang Willy berusia 38 tahun itu seperti apa cara pikirnya, dan siapa sih Willy sebenarnya, berpikirnya seperti apa, gue akan tuangkan. Di situ pula mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin Anovers nanya, gue klarifikasi. Misalnya ada perbedaan pendapat antara gue, Jesslyn, Aileen, atau Bang Adam. Moga-moga gue bisa klarifikasi. Disclaimer dulu teman-teman semuanya, masa lalu gue ini akan berkaitan erat dengan Katolik, karena memang gue dibesarkan dari keluarga yang berlatar belakang Katolik. Dan sampai menit ini, kalau ada Anovers ataupun beberapa viewers yang mungkin belum siap kalau dengar kisah masa lalu gue, dan karena ini akan nyinggung-nyinggung Katolik secara nggak langsung, ya tapi bagaimana, namanya juga masa kecil ya. Sebaiknya video ini boleh di skip, karena video ini kayaknya nggak untuk semua orang. Disclaimer yang kedua adalah, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, tetaplah pada agamamu dan kepercayaanmu. Titik, jangan terpengaruh gua. Ini hanyalah cerita masa kecil gua yang banyak mempertanyakan sesuatu, tetapi I have my own belief, you have your own belief. Kita sama-sama menghargai belief masing-masing. Kita mulai dari masa kecil. Basically, cerita gue gak sebombastis Aileen sama Jesslyn sih, terus terang. Karena ya gue cukup normal, TK, SD, SMP, SMA. Kan kita, gue kelahiran tahun 84 anyway. Semua orang yang kelahiran tahun segitu pasti ngalamin tuh TK, SD, SMP, SMA. Wajib kan, waktu itu masih dalam Departemen Dikbud, Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau perguruan tinggi kan lain. Dalam TK, SD, SMP, SMA juga gue gak merasa ada yang spesial banget. Gue menjalani kehidupan bersama teman-teman. Gue gak ansos. Ya bukan yang paling ranking banget. Actually akhirnya gue ada bahan cerita. Gue mau cerita dari usia SD. Ketika kelas 1 SD hingga 2 SD hingga 3 SD, gue selalu ranking. I remember waktu kelas 2 SD itu gue ranking 6. Bukan ranking 1, tapi ranking 6 itu gue dapet voucher hadiah dari sekolah, yaitu karena ranking 6 boleh makan di Dunkin Donuts. Waktu itu sekolah gue di Selipi, Palmerah, Tanah Abang, Jakarta. Gue sebut aja sekolah gue namanya Regina Pacis. Jadi kalau bagi somewhere viewers di sana yang gak yakin, anjay ternyata Willy itu Haryadi dan segala macam, nah now you know. Gue sekolahnya di Regina Pacis, Jakarta Barat, Palmerah. Balik lagi ke ranking itu, kan ranking 6 gue dapet voucher makan Dunkin Donuts di Sleepy Jaya. Jadi waktu itu gue sama nyokap gue, mama mau dong Dunkin Donutsnya diambil. Itu jujur salah satu hadiah dan pengalaman paling berkesan, walaupun gue cuma ranking 6. It was beautiful memory. Gue gak ingat kelas 1 SD gue ranking berapa, tapi masih cukup 10 besar lah. Kebanggaan nyokap, bokap biasa. Walaupun dipecutin, gak bisa matematika dipecutin gitu kan. Klasik lah, cowok-cowok yang lain juga ngalamin kan. Kelas 1, 2. Nah menjelang kelas 3 SD, sebelum gue cerita ada apa yang terjadi di kelas 3 SD, tulisan gue bagus, pelajaran gue cukup bagus, walaupun gue dimarahin habis-habisan. Gak ada yang gimana dah, gak ada yang somplak. Memang gak banyak temen, tapi juga gak yang ansos banget. Tulisan gue tuh waktu itu tulisan
bisa dua gue, tulisan sambung, tulisan Latin tuh yang pakai garis 5 tuh, kalau teman-teman masih ingat kan, garis 5 rapi banget. Dan tulisan cetak rapi banget. One day kelas 3 SD, yaitu gue sekitar umur 8 atau 9 tahun, I remember gue di sebuah restoran lagi dinner bersama keluarga. Biasa itu kan 3 SD lah ya, anak masih begajulan, lompat-lompat. Gue tuh lompat-lompat di kursi lobinya atau apa di restoran itu. Jatuhlah gue, gejeblak, kena sini, benjutnya segede lensa kamera tersebut. Nah, gara-gara benjut tersebut di kelas 3 SD ngehantem lantai, masih untung gue gak geger otak loh. Gak pernah ranking lagi gue habis itu. Tulisan gue jadi jelek. It's like kayak, kok gue bisa jadi begini ya? Sumpah, tulisan gue jadi jelek. Gue gak bisa lagi tulisan sambung. Terus tulisan cetak masih bisa, tapi waduh, kayak ceker ayam jelek banget rasanya. Kayak ada apa? Lalu gue gak bisa ranking lagi. Kayak entah kenapa jadi rankingnya tuh ya 15, bahkan terakhir cuma ranking 20 gitu. Ya nyokap kecewa sih, tapi ya gimana, that's my life story kan. Itu unik sih. Kelas 4, 5, 6 gue udah gak ranking. Kelas SMP sebenarnya ini boleh gak ya dibawain? Wah, kelas SMP mantap guys. Gue ini aib sih ya Tuhan. Kalau bagi teman-teman yang masih ingat, mata pelajaran SMP itu kan agama, PPKN, bahasa, mat, IPA, IPS. Sisanya ada tuh komputer, olahraga, dan yang lain-lain. Bilang ngalamin gak Bil? Agama, PPKN, bahasa, mat, IPA, IPS. Ngalamin kan pelajaran itu? Oke. Itu apa? Asisten di depan di belakang kamera. Jadi balik lagi, agama, PPKN, bahasa. Dan gue ingat kalau 3 itu merah, lu gak boleh naik kelas. Ya kan? Masih ingat kan teman-teman? Ada yang ingat gak? Ini nostalgia tahun 90-an. Nah, waktu itu sistemnya masih catur bulan. SMP cawu 1, gue merahnya 6. Agama, PPKN, bahasa, mat, IPA, IPS. Mantap, lengkap. Cawu 2, ya berkurang merah gue, syukurlah, jadi 5. Agama, PPKN, bahasa, mat, IPA. IPS-nya gak merah. Cawu 3, merahnya 2. Gue lupa, kalau gak salah matematika sama IPA. Kayaknya gue yakin tuh di katrol deh. Pernah gak teman-teman denger istilah katrol? Gue yakin nilai gue masih merah, karena gue emang gak belajar apa-apa guys. Dan ya intinya naik kelas, karena agama, PPKN, bahasanya itu gak merah. Lalu gue menjelang SMP kelas 2, kelas 3, di situ gue mulai pubertas tuh, ya kan. Masuklah gue memasuki SMA, yaitu usia 16 tahun. 16 tahun itu gue SMA 1. Kalau SMP kan dari usia 12, 13, 14, 15, 3 tahun kan. Habis itu SMA. Nah di SMA nih gue usia 16. Sama, gak lebih better juga ya merahnya, tapi masih seputar 3 lah, merahnya 4. Dari yang kelas 1 SD, 2 SD gue ranking, SMP SMA gue menjelang jadi ranking juga. Dari belakang, dari terakhir. Siapa di antara teman-teman yang kalau waktu masih SMA dapat nilai ulangan tuh? Waktu itu kan masih kertas, pakai kertas apa? Kertas ulangan. Nggak tahu ya anak zaman sekarang ya. I have no idea sekarang tesnya gimana. Kalau zaman gue SMA masih pakai kertas ulangan tuh. Udah kadang-kadang habis, sering minta, nggak dikasih sama temen, dan seterusnya. Udah gitu kalau dapat nilai adu-aduan jelek lagi. Gue masih ingat teman gue namanya Markus, Anthony. Waktu itu dipanggilnya, ya adalah itu aib gue sih. Tapi intinya, lu dapat berapa lu? Terus gue tunjukin, gue dapat 57 gitu. Anthony bilang, gue dapat 43. Markus, gue dapat 38. Gila apa teman-teman gue ya. Tapi ya itulah masa SMA gue. I'm sure gue bukan the only one yang mengalami hal itu. Ya kan? Nah, tapi terlepas dari nilai, ya, itu gak ada hubungannya dengan spirituality dan supernatural sih. Nilai adalah nilai. Dan itu banyak YouTuber lain yang mengatakan bahwa nilai adalah nilai. Itu tidak menentukan arah hidupmu mau jadi apa di kedepannya. Ya mungkin menentukan kayak, wah diantara ibu-ibu, bapak-bapak bilang anaknya gak ranking gini. Jalan hidup orang gak ada yang tahu. Nah balik lagi ke gue SMA. Namun di SMA itu gue mulai gak banyak teman. Gak tahu kenapa ya. Apakah karena tampang gue kurang bagus kali ya. Memang sih gue gak pernah ngerasa diri gue ganteng, keren gitu, gue gak pernah ngerasa. I do have the ability main musik, piano, itu satu-satunya kelebihan gue. Karena kimia gak bisa, matematika gak bisa,
Waktu itu gue ngambil IPS anyway sebelum penjurusan, ya kan? Masih ingat kan teman-teman? IPS aja sosiologi, geografi, antropologi juga nggak ada yang bersinar banget. Ekstrakurikuler taekwondo ditendangin mulu sama temen. Apa ya? Kolintang paling. Kolintang dijadiin bahan bully sama senior-senior. Jadi di SMA baru mulai gue berasa agak kelam. Karena nggak banyak teman. Gue juga nggak tinggi kan, seperti teman-teman tahu. Teman-teman gue pada tinggi-tinggi. Ada yang SMA kelas 1 tingginya udah 182. Gile, 182 cm. Gue nggak tahu sekarang dia setinggi apa tuh. Tapi gue bukan yang tinggi. Dan mulai merasa dikucilkan tuh mulai kayak, oh ini rasanya ya. Ini feeling yang gak gue dapet dari SD dan SMP. Di SMA itu juga udah mulai pubertas kan, mulai mengenal wanita lawan jenis ya you guys know lah the story. Tetapi terlepas dari agak dikucilkan, gak terlalu punya banyak teman, yang dimana Bonyok selalu bilang kayak kamu tuh harus banyak teman gini ya. Di sini mulai ada relevansinya dengan channel Anomali. Gue mulai banyak bertanya-tanya hal-hal yang berhubungan dengan spiritualitas dan ketuhanan. Seperti yang gue cerita, gue dibesarkan dari keluarga yang berlatar belakang Katolik. At some point, generasi gue nih, generasi 80-an, mungkin sampai 90 ya, I don't know, pokoknya 80-90 lah yang lahirnya tahun segitu, itu we don't have choice. We didn't have choice. Dalam arti ketika kita lahir, orang tua kita agamanya apa, ya udah lu terpaksa ngikut aja. Kalau orang tua kita agamanya Katolik, ya ngikut. Kristen ya ngikut. Karena gue dibaptis pas masih kecil banget. Gue bahkan nggak inget gue dibaptis kayak gimana di mana. Gue nggak inget karena masih literally batita actually, literally. Karena gue yakin gue masih digendong gini, jadi pasti gue masih batita tuh. Jadi gue nggak inget. Nah, jadi gue ikutin dari kecil sampai SMA kan Katolik tuh seperti apa sih. Misalnya gue disekolahin sekolah minggu. Kalau bagi teman-teman yang masih familiar, sekolah minggu tuh adalah sebuah kegiatan apa ya, sejenis ekstrakurikuler kali ya. Jadi terlepas dari minggu itu, kalau keluarga Katolik tuh harus ke gereja kan. Itu normal lah ya, itu semua keluarga Katolik melakukannya. Dan gue udah paham banget ke gereja. Tapi di luar itu mesti ada pendalaman iman lagi. Jadi dari kecil gue ikut sekolah minggu itu. Karena kalau nggak bisa ikut sekolah minggu itu, gue nggak boleh terima hosti. Bagi teman-teman yang belum tahu hosti apa, hosti itu adalah sebuah roti suci yang melambangkan tuh adalah tubuh Kristus yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Nah, ini udah mulai masuk doktrinal nih. Mungkin beberapa teman-teman nggak tahu, tapi ya itulah doktrin Katolik yang gue tahu saat itu. Jadi gue ngambil sekolah minggu demi hosti. Aduh, jangan ditiru ya teman-teman. Karena kalau nggak terima hosti kesannya berdosa gitu. Dan dari kecil gue dibesarkan dengan ya itu kayak gue nggak tahu apa itu, pokoknya dicekokin aja. Ini Alkitab begini. Alkitab ya, karena kan kitab sucinya kan Alkitab. Lebih tepatnya Alkitab Katolik adalah Deuterokanonika, bukan Alkitab Kristen. Agak beda dikit, gue gak mendalami, tapi bagi teman-teman yang Kristen dan Katolik pasti tahu. Jadi gue dicekokin Alkitab tanpa tahu gimana, pokoknya cekokin aja. Lu bayangin gue usia, mah sekolah minggu kapan ya mah? Oh iya, nyokap gue gak disiting, ngapain juga gue nanya ya. Pokoknya semenjak gue 9 tahun, gue udah dicekokin yang namanya doktrin Tritunggal Maha Kudus. 9 tahun coy. 9 tahun harusnya gue masih baca Kung Fu Boy, Chinmi, Breakshot, Kotaro, Doraemon gitu. Gue udah dicekokin Tritunggal Maha Kudus. Yang antara yang kira-kira nih, gue pasti bisa salah, tapi kira-kira bahwasanya Allah, Yesus, dan juga Roh Kudus itu adalah 3 pribadi, 3 trinitas. Sampai sekarang gue gak ngerti-ngerti itu, sumpah. Jadi apalagi sekarang aja gue gak ngerti, apalagi umur 9 tahun coy. Nah itu gue harus ikut tiap sekolah minggu gitu. Dan ada ujiannya lagi. Dan itu semua teori banget sih. Kalau ditanya, lu ngerti gak? Enggak. Sampai umur 10, 11, 12, 13 enggak, gue gak ngerti. Tapi yang penting gue ambil itu secara teori bener, secara jawaban uraian, esai, isian singkat kan. Zaman dulu kan kalau ujian begitu kan, ada menjodohkan, ada pilihan ganda, ada uraian singkat, ada esai. Aduh, nostalgia siapa dari teman-teman yang masih ngalamin menjodohkan? Coba komen di bawah. Nah, gue intinya ujian sekolah minggu ya uraian singkat, esai gitu.
Nah, sampai balik lagi ke SMA itu, semua yang masuk ke batin gua selama berapa belas tahun itu, 10 tahun lah ya, anggap aja dari umur 9 sampai 19 tahun tuh perbatasan mau ke kuliah kan, itu masuk semua kan. Dan itu gue mulai mempertanyakan hal-hal seperti, nah ini udah masuk kisah pribadi gue yang agak dalam. Gue tuh mempertanyakan, Tuhan tuh apa sih? Memang Tuhan Yesus tuh Tuhan kah? Gitu kan. Loh, kalau Tuhan Yesus Tuhan, kok ada Roh Kudus? Kalau ada Roh Kudus kok ada Allah juga? Bingung gitu loh. Lalu kenapa tiap minggu mesti ke gereja? Kalau gue gak ke gereja dosa gak? Kenapa gue harus terima hosti? Karena kalau gak terima hosti, ayo ngaku semua keluarga Katolik yang generasi gue, lu kalau gak terima hosti rasanya kayak the end of the world man. Lu dosa banget lu gak terima hosti lo. Ya kan? Nah, jadi gue mikir, kalau gue gak ke gereja dosa gak? Gue gak terima hosti dosa gak? Kalau gue gak dengerin khotbah pastor dosa gak? Yang notabene 90% gue gak ngerti khotbahnya pastor ngomong apa. Karena anak 9 tahun, 10 tahun dikhotbahin pastor, yang sebagian besar umatnya adalah orang gede yang gak ngerti gitu loh. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan lain, kayak misalnya sembahyang kenapa harus buat tanda salib? Karena kalau Katolik itu kan selalu mengatakan tanda salib itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kalau nggak gitu dosa nggak? Kenapa tiap makan harus doa? Kenapa that kind of questions deh. Doa tuh kenapa harus duduk? Kenapa harus ada doa pengakuan dosa? Dan seterusnya. Dan sampai mulai makin dalam yang mulai menggelitik doktrin itu sendiri. Sebagai contoh, loh, kalau di Katolik atau di Kristen ada yang namanya doktrin keselamatan. Dan ini benar, ini fakta. Gue tidak mendiskreditkan atau mendukung, atau gue hanya membeberkan inilah fakta doktrinal yang gue alami waktu masa kecil itu. Jadi ada yang namanya penebusan dosa, yaitu Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Itu adalah doktrin. Siapapun yang percaya terhadap Yesus pasti akan selamat. Notabene setelah meninggal selamat. Selamat dari apa gue gak tahu waktu masa kecil, pokoknya selamat aja. Ya anak kecil kan mikirnya selamat dari dunia gelap. Waktu itu gue belum pakai istilah dunia gelap, gue pakai istilahnya neraka, selamat dari cobaan dan yang lain-lain. Oh, gue inget gue bahkan disuruh hafalin doa syahadat. Aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus, dan seterusnya. Sekarang udah agak lupa, maaf ya. Tapi kalau doa Bapa kami gue masih ingat. Balik lagi ke yang penebusan itu, gue berpikir, loh berarti gue bisa berbuat dosa kapanpun dong. Kan kalau percaya Yesus dan atas karya penebusannya, gue akan suci lagi gitu kan. Terus gue mulai berpikir, enak banget ya orang-orang berbuat seenaknya, karpe dewe aja gitu kan, nanti akan bersih kembali gitu. Gue udah bisa mikir gitu pas umur 16 gitu kan. Sampai waktu itu gue tuh sampai bener-bener nyari dalam batin dan mikir, merenung, apa hubungannya Yesus itu mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Ya gue ngerti juga jawabannya kalau menurut pastor dan seluruh pembina Katolik, itulah kemurahan hati yang luar biasa dari Tuhan menurunkan anak yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Dan gue yakin seluruh keluarga Katolik setidaknya paham akan doktrin itu sampai batas tertentu ya. Tapi jawaban itu tetap gak muasin gue gitu loh. Gue mulai bertanya dalam hati ke ranah kepercayaan lain. Jadi kalau yang agama Buddha atau agama Hindu ataupun Muslim gitu, harus percaya Yesus juga gak supaya selamat? Gue mulai bertanya begitu. Kalau yang gak ada agama, selamat gak? Dan itu gue pernah tanya ke pastor. Sayangnya gue nanya itu pas usia masih belasan. Jadi bukan dijawabnya, ya mungkin pastornya juga agak-agak gimana gitu ya, bukan dijawab dengan pikiran terbuka, malah dibilang kayak kamu kurang iman, you know the story, kamu kurang iman, kamu kurang pendalaman iman. Loh, gue nanya apa, nanya A, dijawabnya B, jaka sembung bawa golok, gak nyambung gitu loh. Actually goloknya yang gak nyambung. Jadi semua pertanyaan tadi yang emang apakah orang harus, konsep penebusan ini nggak bisa gue terima dengan mentah-mentah gitu loh, bahwasanya ada karunia yang turun terus dia menebus seluruh dosa umat manusia. Gue mulai berpikir lagi, umur 16 tahun gue udah berpikir seperti ini. Lah kalau orang sing wis meninggal ya opo ego kan. Oh ya, gue ada keturunan Surabaya juga, nyokap gue dari Surabaya, jadi gue bisa bahasa Jawa
titik-titik wae lah, tapi nggak bagus, cuma lumayan lah. Jadi gue mikir kan, lo kalau orang sing udah meninggal ya opo iku. Terus kalau orang yang belum dilahirkan kayak bagaimana? I mean kan Yesusnya hidupnya kan pas ketika Yesus lahir dipercaya secara komunitas saintifik adalah 0. Jadi ketika Yesus itu tuh 0 Masehi. Ada istilah BC, ada istilah tahun Masehi kan. Nah kalau orang-orang yang lahir sebelum Yesus bagaimana? Lahir sesudah Yesus bagaimana? Lalu orang-orang pedalaman yang tidak mengenal Yesus bagaimana? Itu berkecamuk guys, berkecamuk terus-terusan di batin gue selama dari umur 16 sampai berapapun itu yang gue butuhkan untuk mencari spiritualitas gue. Itu sempat teralihkan karena selama SMA sekitar 3 tahun gue sempat bergabung dalam komunitas Katolik yang disebut dengan Mudika, Muda-Mudi Katolik. Kegiatannya cukup mendistract gue dari semua pikiran-pikiran seperti itu, karena di situ gue sebagai organis, bukan pianis guys. Karena gereja Katolik itu rata-rata pakai organ. Zaman gue organ tuh yang 2 susun, yang pakai kaki tuh, pedal. Siapa yang masih ingat coba? Biasanya Elektron, Yamaha, whatever lah gitu. Nah gue waktu itu jadi organis, tapi karena gue gak suka organ, karena basic gue dasarnya pianis, kiri sampai kanan 88 tuts, ya 7 oktav, 8 oktav gitu. Jadi gue selalu bawa piano ke gereja. Jadi gue dikenal waktu itu kayak, itu ya si Willy yang lingkungan itu yang tiap kali bawa geret-geret piano. Asli, tiap kali tugas ke gereja gue geret-geret piano gue itu waktu itu nama Roland RD 600. Itu jadul banget bagi teman-teman yang masih tahu. Wah itu jadul banget, beratnya nauzubillah, buset tuh beratnya. Tapi semua kegiatan Mudika itu tiap minggu gue latihan kur, namanya latihan kur kan, paduan suara. Gue main pianonya itu gue menikmati banget. Cukup distracted dan Mudikanya juga sangat friendly. Mereka juga ibaratnya itu benar-benar berasa komunitas dalam Tuhan. Tetapi biar bagaimanapun pertumbuhan iman dan pertumbuhan kepercayaan, pencarian spiritualitas kan setiap orang sendiri-sendiri. Nggak bisa kayak karena ikut komunitas ini lo pasti akan menemukan yang lo cari, belum tentu. Nah, kita kesampingkan dulu semua pertanyaan-pertanyaan gue itu dari usia 16 sampai 19. Kita beralih ke kisah lain dulu. Menjelang 19 tahun, gue mulai kuliah. Waktu itu, kalau kelas 2 SMA dan 3 SMA tuh sering menjelang akhir semester ya, ada orang-orang dari kampus mana mereka promosi marketing. Gue inget tuh, waktu zaman itu bidang-bidangnya tuh SI, Sistem Informasi, TI, IT, TI, Teknologi Informasi Teknologi gue lupa, OTI, Teknik Industri, which is mantan gue di situ. Ketahuan. Terus ada lagi kedokteran jarang. Jadi yang masuk ke kampus tuh yang gue denger tuh cuma SI, TI, IT, manajemen, arsitek. Untar tuh waktu itu, itu legend banget di generasi gue. Yang terkenal tuh kalau nggak Trisakti, Untar. Iya itu yang terkenal di sekolah gue ya. Of course masih ada yang lain ya, masih banyak ada ITB lah. Wah so many others. Cuma yang terkenal nggak tahu, mungkin mereka yang paling getol promosi kali ya. Jadi yang gue ingat itu doang. Nah tetapi gue memutuskan untuk kuliah musik. Di saat yang lain gak ada yang ngambil kuliah musik, gue memutuskan ngambil kuliah musik di Berklee College of Music. Tapi gue lulus itu tahun 2002 SMA. Gue sempet vakum dulu, ngalor ngidul kemana sini situ lah. Ya nggak tahu doing serabutan gitu. Intinya 2005 gue kuliah di Berklee College of Music, Boston, Massachusetts. Karena gue dapet beasiswa, makanya gue berani memutuskan untuk kuliah di Berklee. Kalau nggak dapat beasiswa juga agak berat terus terang. Beasiswa itulah yang membantu gue meringankan biayanya. Lalu berangkatlah gue. Ketika gue kuliah ya cukup terdistract dan nggak mikirin pertanyaan-pertanyaan spiritual seperti itu, karena ya fokus dong. Karena gue berpikir kan ini musik akan menjadi jalan hidup gue nih. Which is bener, dalam beberapa tahun betul musik adalah cara gue mencari nafkah. Balik lagi ke kuliah, jadi gue kuliah musik selama 3,5 tahun kalau nggak salah, dari 2005 sampai 2009. Terus gue sempet ke Los Angeles
Kalau Boston tuh di sisi East Coast, sisi timur. Los Angeles tuh itu kamera ya. Berarti ini sisi East Coast, sisi timur, ini sisi barat, West Coast. Los Angeles tuh di sini, Boston di sini. Gue nyebrang ke sini dengan harapan mengadu nasib. Karena layaknya Jakarta lah, setiap orang mengadu nasib ke Jakarta. Sama, ibaratnya kalau di Amerika tuh Los Angeles, West Coast tuh terkenal sebagai kota untuk musik ya. Itulah Jakartanya istilahnya. Jadi selama beberapa tahun tuh gue absen banget untuk mikirin pertanyaan spiritual itu. Dan di US itulah gue bertemu sahabat gue yang pernah gue iklanin, yang bernama Hadi Sumoro, yang adalah praktisi Patse. Yang ini nih websitenya, itu adalah sohib gue. Disitulah gue bertemu Hadi Sumoro. Waktu itu gue belum bertemu Jesslyn, Aileen. Wah, masih jauh itu. Hidup gue masih jauh, nggak seperti sekarang. Tapi gue meninggalkan mudika gue punya teman-teman baru di Boston, dan teman gue rata-rata orang Vietnam, orang Indonesia. Dan oke, ini cerita intermezzo dikit ya, jadi kalau nggak suka boleh di skip, tapi asik juga buat diceritain. Ketika gue di Berkeley itu, karena gue ngambil musik, selalu dong setiap anak kuliahan itu pengen cari hasil tambahan. Beberapa teman Indo gue nggak mau sebut nama di Berkeley karena orang Indo di Berkeley itu dikit. Ada yang kerja jadi waiter, ada yang kerja jadi librarian, ibaratnya di tempat perpustakaan. Gue sendiri juga nyoba di librarian. Ada yang kerja di laboratorium audio lab dan macam-macam. Gue sendiri kerja di band, grup band Vietnam punya, namanya Blue Heaven. Ini gue gak ada maksud jelek-jelekin nama sih, tapi menurut gue itu cheesy. Surga biru. Beneran nama bandnya Blue Heaven. Gue yakin sekarang mereka udah bubar sih. Nah, itu tiap minggu I made easy money, $100. Cring. Jadi per bulan tuh gue bisa dapet, kalau kerja di kampus aja gue capek-capek kerja gitu, dibayar berapa ya, kalau nggak salah $7 per jam, $7,5 per jam. Tahun itu ya, tahun 2008 tuh. Jadi gue ngumpulin 100 kan berapa jam coba, mesti 10 jam lebih. Iya, pokoknya itu baru kekumpul $70 kan teman-teman. Nah, gue kalau main band itu cukup kayak main sebentar bawa keyboard gue juga ada keyboard ala kadarnya gitu. Cering, $100, $120 bahkan. Jadi kalau sebulan gue manggung 4 kali, itu gue $480. Ya gue gak bisa foya-foya dengan duit segitu, karena tuitionnya pun juga kan gue masih disupport sama orang tua, gue ngakuin. Tapi $480 cukup untuk gue foya-foya beli snack, waktu itu gue seminggu bisa habisin duit buat snack $70-80. Ya ampun, buat snack loh, bukan buat makan ya. Anyway, balik ke band tadi, ini yang pengen gue ceritain. Gue main keyboard. Ada orang Vietnam itu punya kultur yang totally kontras dengan orang Indonesia. Jadi tiap kali gue manggung, itu rata-rata pesta perkawinan orang Vietnam American. Jadi maksudnya Vietnam American tuh mereka orang Vietnam, tapi kayaknya mungkin udah gede di Amerika. Gue gak ngerti deh. Komunitas Vietnam banyak banget di Boston, sama banyaknya sama Chinese. Cuma Vietnam kayak gak kalah. Gue juga gak ngerti kenapa Vietnam banyak banget di Boston. Anyway, tiap kali manggung selalu pesta pernikahan orang Vietnam. Dan tiap kali gue manggung selalu ada pemandangan. By the end, awal-awal nih, mejanya tuh masih bundar kan. Meja bundar, ada sumpit, ada gelas ya makan, dan mereka senang banget minum bir. Saat itu gue gak tahu budayanya sekarang ya, bir dan segala macam. Rapi banget. By the end of pesta itu udah kayak kapal pecah guys, udah kapal perang. Jujur gue sebagai orang Indonesia jarang sih ngelihat pemandangan kayak gitu. Ada yang emang kayaknya memang mereka seneng banget kulturnya tuh minum gitu loh. Dan lagi satu hal lagi, ini sumpit diketok ke gelas. Jadi misalnya kalau di Indonesia bilang cium ya, pakai bahasa mereka gue nggak tahu kan, sama tapi pakai kelentrengan gelas. Lu kalau ada 300 tamu, itu pekak telinganya rasanya kayak apa. Gue main keyboard sampai kayak gini nih, sakit, berasa kayak itu. Tapi ya mereka biasa aja. Ya mungkin tuh kultur kali ya. Ding 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 gitu.
Terus ini sebelum gue balik ke spiritual, ini the best sih. Gue main keyboard. Dulu gue punya temen basis, gue sebut aja namanya Ricky. Man, I adore him. Orangnya tingginya 170-an. Sekarang dia udah keren badannya. Dulu waktu itu dia masih agak cabi. Namanya Ricky, jangan dicari Ricky siapa. Ricky juga banyak anyway. Dia main bass. Nah, dia sempat direkrut juga di Blue Heaven, tapi gue nggak tahu berapa lama bareng dia. Gue keyboard, Ricky bass, si drummernya orang Vietnam, which is dia yang punya sound system. Satu lagi keyboardnya itu orang Taiwan juga. Jadi kita campur tuh, multi ras gitu kan, dari berbagai negara. I remember gitu kan, ada tamu orang Vietnam itu kayaknya lebih berani, alias bahasa halusnya pede, bahasa nggak begitu halusnya nggak tau malu. Mereka coba di perkawinan Indonesia ya, kalau misalnya MC orang Indonesia nanya, siapa yang mau nyanyi maju di perkawinan, berapa banyak orang mau nyanyi coba? Ya kecuali memang yang sudah terkenal. Mohon maaf nih, ini fakta dan nggak menjelek-jelekan suku ya, tapi memang orang Batak kan jago-jago nyanyi kan. Itu biasa mereka memang maju dan suaranya bagus-bagus. Itu sering, tapi kan nggak semua. Kalau di Jakarta itu gue nggak pernah lihat sih ada MC siapa yang mau menyumbang lagu terus maju rebutan. Nggak ada yang rebutan. Ada 1-2 maju, itu udah diatur kayak bro nanti lu nyumbang lagu ya. Nggak ada men yang spontan kayak di Vietnam. Rebutan guys. Rebutan. Udah rebutan tuh bisa sampai yang kayak gontok-gontokan di depan, kayak nggak adu mulut gitu loh. Gue sampai pikir, ini kultur unik nih. Orang biasa malu, ini kayak rebutan megang mikrofon. Anyway, begitu masuk waktu itu ada yang datang gitu kan, bilang pakai bahasa Vietnam, gue nggak ngerti lah gitu kan. Yang ngadepin si Ricky sama basisnya, siapa si drummernya gitu kan. Gue nggak tahu dia ngomong apa dong. Si Ricky yang bilang gini. Terus Ricky gini, oh iya oke, pakai bahasa Inggris. Iya I get it ya gini. Terus gue tanya, Rick, lagu apa? Nggak tahu. Lah kok lu iya aja, ya daripada gue nggak ngerti gitu. Terus gue main chord apa cuy? Lu kan main bass cuma jedem doang kan. Gue main ini ada chord ya coy gitu kan. Udah lu play E minor aja. Serius lu? E minor asin A minor. Iya A minor aja. Beneran? Ya udah, the whole thing A minor doang. dari awal dibuka trak dung A minor, nggak not even ke F, not even ke G, not even ke D minor, A minor dari ending sampai habis. Gue yang main keyboardnya belenek men. Gue heran ya si drummer bisa menikmati sampai tiap kali fill in kesana kayak menikmati banget. Terus si penyanyinya nggak kalah menikmati, penyanyinya sampai wah gue nggak tahu lagunya loh. Ricky juga nggak tahu lagunya. Gue sih penyanyinya bisa menikmati sih. I don't get it man. Sumpah gue nggak ngerti lah. Tapi ya itulah. Itu intermezzo ya, cerita mengenai di kuliah. Sekarang kita balik lagi ke spirituality-nya. Sampai mana tadi sebelum kisah itu? Bill, sebelum kisah musik. Nah di Los Angeles, gue tadi cerita gue sempet ke Los Angeles kan. Technically secara secara keagamaan gue masih Katolik. Ya, gue masih Katolik. Walaupun gue nggak pernah ke gereja di Boston. Pernah, tapi 1, menggaung. 2, pastornya nggak pakai pengeras suara kayak mikrofon gini. Kan gereja Katolik terkenal dengan bukan terkenal sih, maaf. Gereja Katolik tuh biasanya lebih kuno, bukan kayak gereja Kristen, dan bebatuan, bangunannya keren-keren, dan pastornya kebetulan di Boston nggak pakai pengeras suara. Jadi gue nggak ngerti tuh pastor ngomong apa, mana bahasa Inggris bukan bahasa gue, ya kan? Jadi tiap kali gue ke gereja, gue bukan dengerin khotbahnya, gue berusaha latihan bahasa Inggris. Dia ngomong apa ya? Dari dia ngomong gitu, gue cuma dapat 1 kata, God, atau save, atau people. Udah sih, saya gue nggak tahu apa-apa. Tapi anyway, nah ke gereja, gue masih Katolik, balik ke Los Angeles lagi. Di Los Angeles gue join Kristen community. Sekarang udah Kristen nih. Kenapa? Nah ini mohon maaf sekali lagi, nggak ada maksud nyinggung yang mana lebih bagus atau apa ya. I felt waktu itu, gue merasakan Kristen itu lebih modern, lebih cocok masuk ke generasi anak muda kayak gue. Waktu itu usianya masih 20-an kan. Nggak kuno, nggak konservatif, musiknya ada band, gue bisa terlibat di situ main keyboard. Dan kebetulan komunitas
Kristennya orang Indo juga di Los Angeles. Ngomongnya enak, walaupun ketika kebaktian gereja dilakukan beberapa orang bule ada yang datang, tapi kan itu kebaktian. Ketika latihan, pastornya, panitianya, staffnya, pengurus gedung tuh semua rata-rata orang Indonesia di Los Angeles. Jadi gue merasa homey lagi di Los Angeles. Yang harusnya mengadu nasib ya, nyari uang di film scoring atau musik, malah gue keasikan main musik sama teman-teman gereja gitu kan. Nah, di situ again mulai lagi pertanyaan-pertanyaan spirituality-nya. Di situ tapi satu hal yang gue belajar, walaupun komunitas Kristen di Los Angeles itu tidak menjawab semua pertanyaan gue, tetapi ada satu value yang gue rasakan di enhance banget, di upgrade banget di Los Angeles, yaitu kepasrahan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di situ gue waktu itu disebut baptis selam. Gue memutuskan itu niatnya adalah yang disebut, kalau kata mereka sih covenant ya. Covenant tuh sebuah pengikatan, perjanjian. Itu terminologi Kristen dalam bahasa Inggris. Bagi gue sih subjectively, personally, itu sebuah penyerahan penuh kepada Tuhan. Mau caranya dibaptis kek, mau caranya didoain kek, pokoknya itu sebuah kayak penyerahan penuh. Nah di situ gue merasa ada yang terisi nih value kehidupan gue sebagai human, yaitu value kepasrahan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nah tetapi ya alhasil visa gue udah mau habis dan gue nggak bisa lama-lama di US karena ya memang itu aturannya nggak boleh. Kalau nggak ya US pinter juga sih, maksudnya dia mengutamakan pekerjaan dan prioritas kepada warga negaranya. Kalau warga negara asing, yaitu gua, itu di nomor 2 kan. Ya dong, wajar dong Amerika gituin. Sekarang Indonesia juga wajar dong. Mau teman-teman kayak Indonesia memprioritaskan warga asing. Gua sih nggak mau, enak aja. Yang harus diprioritaskan warga Indonesia dulu dong. Logis kan? Nah anyway, kok jadi pendapat sih, maaf. Balik lagi, gue terpaksa pulang karena visa gue habis. Ya jadi gue terpaksa pulang ke Indo. Nah sampai Indo, gue mesti hati-hati banget deh ceritanya. Sampai Indo, gue merasa gue gagal. Impian orang-orang yang semua pengen kuliah di Berkeley, mengadu nasib musik gitu, dan mengadu nasib di Los Angeles, berhasil di dunia internasional, gue gagal teman-teman. Dengan rendah hati gue mengaku itu gue gagal. Buktinya gue pulang lagi. Gue gak terkenal, gue bukan siapa-siapa. Bahkan kenalan sama bule aja alot banget, dan gue sudah menghabiskan gak tahu berapa waktu, biaya, tenaga, uang hanya demi dapat koneksi. Itu gak gampang teman-teman, berat, tough, difficult. Belum lagi bahasanya. Biar bagaimanapun gue mungkin punya skills, requirement, dan kemampuan komputer musik yang dicari ya. Tapi begitu bule ngelihat bule lain yang diajak ngomong lebih enak, ya gue didepak. Ya begitulah kehidupan. Mau ngomong apa? Mungkin skill bule itu lebih, ya sorry ya, lebih kurang dari gue. Tapi yang diterima tetap dia, dan yang dapat koneksi tetap dia. Ya begitulah kerasnya kehidupan industri. Anyway ya, pokoknya terlepas dari gagal, gue balik lagi ke Indonesia. Di Indonesia, gue mulai beralih kerja kantoran. Gue mulai kerja di beberapa institusi pendidikan musik. Nggak cuma satu guys, lebih dari 2 gitu. Nah, dalam perjalanan gue menjadi eksekutif ini, masih pertanyaan-pertanyaan spiritual itu nongol. Tetapi, nah ini gue juga mesti ekstra hati-hati ceritanya. Pertanyaan-pertanyaan spiritual ini mulai makin parah. Konteksnya parah tuh artinya makin tak terbendung. Bukan karena tempat kerja gua memberikan jawaban, tapi karena tempat kerja gua yang sebenarnya iklimnya tuh sangat berketuhanan lah. Kan ada kan kantor-kantor yang visi misinya dan iklimnya tuh orientasinya kemana? Uang banget, leadership banget, atau apa? Nah ini ketuhanan banget gitu kan. Sebenarnya nggak keketuhanan sih, cuma gua harus ngomong ketuhanan gitu. Anyway, tapi orang-orangnya, sikapnya, perilakunya, wah nggak mencerminkan ketuhanan.
Jadi gue makin berang dan gue makin panas, kayak gila, gue sudah Kristen Katolik gitu kan, dan gue melihat sekarang orang-orang yang berketuhanan, gue percaya mereka harusnya yang baik gitu, kok perilakunya kayak begini semua ya. Ya sampai akhirnya pada puncaknya gue gak mau kerja kantoran lagi guys, dan gue akhirnya menjadi anomali seperti sekarang. Pertanyaan-pertanyaan yang ketika gue 16-19 tahun itu bukan terjawab, malah terkuadratkan. Jadi kayak ter-enhance 2 kali lipat dengan jawaban-jawaban yang malah pertanyaan gue makin kritis gitu kan. Dan gue malah membuat banyak musuh karena di tempat kerja gue itu agak fanatik dan cukup boleh dikatakan hampir mendekati ekstrim. Mereka nggak memaksakan orang lain, tapi yang kerja di situ sedikit dipaksakan untuk mengikuti iklim ketuhanan mereka. Di situ gue mulai berontak sih, kayak gue ngerasa ini udah nggak bener nih. Nah makanya pertanyaan-pertanyaan gue yang tadi tuh, yang di menit awal-awal usia 16-19 tahun muncul lagi, bahkan malah bukannya menjadi diskusi sehat, malah jadi berantem sama komunitas-komunitas itu. Karena apa? Gue dianggap sesat. Menjelang gue udah usia memasuki 30, gue sudah dicap sesat oleh Mudika yang dulu gue join, dicap sesat sama beberapa orang kantor, dan dicap sesat sama beberapa teman SMA, dan dicap sesat oleh mahasiswa gue sendiri. Gak semua, tapi ada beberapa. Jadi I have to live with that. Tapi gue gak mau mundur, karena gue yakin dengan semua pertanyaan gue mengenai kehidupan dan ketuhanan. Gue gak mau telan mentah-mentah sebuah doktrin yang bukan pengalaman gue sendiri. Kalau misalnya menurut gue namanya doktrin itu kan cenderung ya begini nih, ya lu harus terima. Gue gak mau, gue orangnya bebal. Makanya gue dimusuhin oleh tadi mahasiswa, teman kantor, atasan. Mudika enggak sih, cuma gue dianggap sesat aja. Ya begitu dan seterusnya. Karena muak tersebut, makanya gue akhirnya memutuskan adalah gue resign. Di situ gue sering ceritakan di Noise dan di Spotify teman-teman bahwa walaupun gue dibayar, tetapi gue bangun jam 5 pagi, gue harus jalan ke kantor, pulang sore. Waktu itu gue udah married anyway. Terus ke kantor, terus pulang jam 5, jam 7, gak ada waktu. Kayak hidup gue tuh hampa banget. Apa yang gue cari, kayak gak no value gitu loh. Kayak, apa gue harus spending the rest of my life seperti ini sampai mati gitu. Makanya gue ceritakan di semua video anomali ataupun noise ataupun podcast, gue lebih baik mati deh daripada menjalani hidup seperti ini. Dan ini udah agak personal ya teman-teman. Itu diperparah juga dengan kehidupan rumah tangga gue yang waktu itu masih bersama my ex-wife. Karena ya memang gue gak bisa cerita detail bagaimana perbedaannya. Namun salah satu perbedaan yang sangat amat, apa sih ini namanya ya, jauh banget tuh mengenai prinsip ketuhanan dan spiritualitas. Gue gak bisa hidup sampai tua gue harus dicekokin orang terima fakta bahwa begini yang bener begini. Gue gak mau. Akibatnya ya udah, gue resign dari kantor dan gue divorce waktu itu. Ketika gue resign dari kantor, gue bahkan gak tahu gue mesti ngapain. Dan diperparahnya nih teman-teman, gue pun orang bodoh. Gue terkena tepu tuh yang namanya apa tuh, robot-robot trading tuh. Ya gue gak usah sebut mereknya lah ya, tapi semua bot trading di ban kan. Gue habis uang cukup banyak di situ. Tapi ya gue terkena tipu juga. Udah gitu resign lagi. Bingung gak? Mau ngapain coba? Gak ada uang. Uangnya habis ditilep si bangsat bot trading itu. Terus ya itu salah satu titik terbawah gue sih waktu itu. Dan gue divorce. Namun mungkin Tuhan punya rencana lain buat gue, yang membuat gue membentuk anomali hingga seperti sekarang ini. Jujur, kan teman-teman tahu, gue sempat filing permintaan untuk nyawa gue diambil, karena gue sudah merasa hidup gue gak ada harganya.
Anomali lah dan detektif astral lah yang membuat hidup gue bervalue sampai sejauh ini. Dimulai dari, kalau teman-teman ngikutin kisah anomali, ketika kami merasakan bahwa ternyata Tuhan itu tidak sesempit yang gue pikir. Semua pertanyaan-pertanyaan gue yang gue bilang dari 16-19 tahun terjawab di anomali dan di detektif astral. Seiring berjalannya waktu, gue, Jesslyn, Aileen, kita bertumbuh bersama. There's so many things yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Bahwasanya Tuhan itu tidak sempit. Tuhan mengasihi seluruh makhluk ciptaannya. Kasihnya luar biasa. Astral itu ada. Kebenaran itu tidak bisa dipaksakan. Dan so many things lah. Kalau Anovers mengikuti video anomali, pasti gue gak bisa jabarin satu persatu. Tapi itulah perjalanan anomali. Mulai dari kita ketemu arwah. Kadang gue mendoakan arwah di saat orang Kristen gak akan mendoakan arwah, karena itu doktrinnya. Mereka percaya kalau orang sudah meninggal, apalagi Kristen, lalu percaya Yesus dan seterusnya, sudah pasti tertolong dan selamat. Pada hakikatnya kami melihat kenyataan lain. Ada yang masih menderita, ada yang masih tersiksa, ada yang bahkan ke dunia gelap. Oh my God. Begitu pula dengan Katolik. Katolik itu doktrinnya, gue ingat banget, hanya ada 3 alam setelah kematian, yaitu surga, neraka, dan purgatori. Katolik hanya boleh mendoakan arwah yang sudah meninggal, tapi konteksnya yang di purgatori. Kalau berbicara dengan arwah, sesat. Mendoakan arwah yang lain-lain yang bukan di 3 itu sesat. Udah pasti ke arah situ lah, pasti dicap sesat lah. Dan itu diperkuat dengan beberapa ayat Alkitab di Perjanjian Lama kan. Lalu kami dari arwah tiba-tiba kasus kedua langsung bertemu jin. Itu kalau bukan kehendak Tuhan dan jalan Tuhan, apa coba teman-teman? Dan di dalam jin tersebut dan dalam menangani kasus jin tersebutlah kami bukannya main doa-doa seperti yang gue tahu Kristen itu tengkang-tengking, tetapi kayak ada sebuah energi. Gue gak bisa jelasinnya. Lembut sekali, penuh love. Dan itulah yang digunakan anomali untuk berdiskusi dengan jin tersebut. Yang dimana jin tersebut adalah kerja juga, disuruh jin lagi atasannya, yang dimana jin atasannya adalah human lagi yang nyuruh. Long story short, jin tersebut itu ada kok di video anomali yang di awal-awal. Kami bilang, mau gak kamu melepaskan tante ini, tapi kamu bekerja di dunia jin. Kami berdoa, jinnya nangis. Tidak terjadi pertikaian, berantem atau apapun. Malahan jinnya merasa Tuhan masih berkenan pada mereka. Walaupun mereka mungkin udah nyusahin si tante, udah bikin tante jatuh dari tangga. Gue pun menangis, gue terharu ketika kami menangani kasus itu. Di situ gue juga belajar lagi, ini the real supernatural yang sesungguhnya. Di dalam supernatural ini terdapat nilai-nilai spiritual yang tidak terbatas. Makanya tagline anomali adalah wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Karena gue tipe orang yang mempelajari spiritual dari kejadian supernatural. Lalu dari jin, hanya cuma beberapa saat kami bertemu iblis. Di iblisnya pun, ini gue masih ingat, nama iblisnya Astaroth, dan gue udah pernah cerita. Dia mengganggu orang di kamar itu. Tapi karena kami tidak main doa, main tengkang-tengking gitu, kami dibantu malaikat Abigail waktu itu. Which is Abigail adalah malaikat pertama kenalan anomali, yang notabene dia adalah bukan fallen sih, dia dihukum karena dia berbuat kesalahan. Yang waktu itu gue cerita dia di Las Vegas itu kan. Tapi dari situlah kami memahami vibrasi malaikat. Terus balik lagi ke iblis yang tadi, Astaroth itu, gue expect-nya apa? Pasti yang namanya iblis jahat begini-gini, pasti ini. Gue gak nyangka ketika bertemu Astaroth itu, gue pasang kuda-kuda, bukan berarti kayak gue salaman terus transaksi kayak itu goblok namanya teman-teman. Bukan begitu. Tapi gue kayak ada sebuah energi yang tadi gue bilang mengalir dan mencoba mengatasi jin dengan kasih sayang. Energi yang sama datang lagi. Lalu gue berkata seperti ini pada Astaroth. Kenapa kamu membenci manusia sebegitunya? Apa sih
what do you gain gitu loh. Apa yang kamu dapatkan dengan membenci manusia dan menggoda gini-gini. Dari situ sampai sekarang semua iblis 99,9% jawabannya cuma rata-rata karena aku harus menggoda manusia, karena manusia itu gini. Mereka gak punya jawaban lain. Dalam hati gue, apa bedanya kamu para iblis? Sampai gue bilang ke Astaroth kayak, apa bedanya kalian para iblis dengan kami manusia yang sama-sama dicuci otak? Kalian membenci manusia tanpa alasan, cuma simply karena ya gitu, kayak mereka taunya kayak manusia jahat gini. Gue juga manusia kan taunya iblis jahat. Padahal sering berjalannya waktu, anomali memulai makin tahu itu hanyalah iblis-iblis yang tidak mau bekerja pada Tuhan. Kaget kami. Nah, nilai spiritual seperti ini tuh nggak ditemukan di latar belakang Katolik gue ataupun latar belakang Kristen. Dan semakin kami cerita seperti ini, wah, semakin gelombang sesat. Ini aliran sesat dan nggak ada yang kayak gini, nggak ada yang namanya iblis baik. Klasik lah itu, di komen udah banyak. Tapi gue 1000% yakin dengan energi putih yang sifatnya cinta kasih tersebut. Gue yakin seyakin-yakinnya itu adalah nilai spirituality. Dan Astaroth yang tadinya udah siap nyerang, berasa gitu kan, akhirnya nggak mau nyerang atau apapun, malah tiba-tiba dia bilang begini, aku nggak percaya aku berkata begini kepada kalian manusia, tetapi take care. Waktu itu kita udah mau pisah tuh, take care, hati-hati di jalan. Sesosok iblis berkata seperti itu kepada kami, tanpa sedikit pun embel-embel yang mau masuk ke batin kami ataupun menawarkan apapun. Pure. Di mana kita bisa temui hal seperti itu coba? Nah, mungkin kalau memang sih di DA kan Bang Adam juga ngeliat gitu, ada yang genjutsu, ada yang nyebelin, ada yang nggak tulus, itu juga ada. Karena DA pun juga detektif astral dan kami juga saling melengkapi belajar. Tetapi balik lagi, semua kejadian-kejadian supernatural yang anomali lewati itu menjawab pertanyaan gue dari 16 sampai 19 tahun itu. Termasuk ya, apakah Tuhan berkenan bagi orang yang masih berdosa dan yang lain-lain. Dan itu semua yang pemahaman gue, wah, itu bertentangan banget dengan latar belakang Kristen dan Katolik. Ya gue gak tahu buat agama lain ya. Tapi satu yang gue pegang teguh, bahwa salah satu aspek Tuhan yang Maha Kuasa adalah infinite dan absolute love. Itu yang gue pahamin banget. Dan memang betul kan, di Alkitab pun Yesus pun juga mengajarkan love. Speaking about Yesus, ini intermezzo sedikit. Saking waktu itu gue bueteknya sama teman-teman kantor dan orang-orang Kristen yang selalu koar-koar, dan ya gitulah, dalam hidup gue tuh gue udah sering banget dengar orang-orang seperti ini, terutama Kristen ya. Gue nggak bilang Kristen seksi sekte apa. Kamu sudah mengenal Yesus, kamu sudah mengikuti. Kalau kamu belum mengikuti, kamu sesat. Kamu harus percaya, dan seterusnya gitu kan. Terus gue jawab gini, Bapak sudah mengikuti Yesus dengan full gitu kan? Iya sudah. Terus gue bawa 2 ayat yang hampir atau jarang dibahas di dunia perkristenan, yaitu Matius 19 ayat 21. Nah ini kepada orang-orang yang tadi, Anda sudah mengikuti Yesus, Anda sudah mengikuti Yesus. Gue balas pakai ayat ini kayak, kalau gitu kok Bapak masih punya baju? Kalau gitu kok Bapak masih punya arloji? Gitu kan, emang ayatnya apa Dek? Gitu kan. Nih Pak, ada yang berkata kepada Yesus kayak, ada orang muda mencari guru, aku sudah melakukan semua perintahmu, apalagi yang kurang? Lalu kata Yesus kepadanya, which is ayat 21, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bingung dia jawabnya. Dia pasti jawabnya, ya gak bisa begitu deh, itu semua harus di konteks whatever gitu kan. Terus ayat yang kedua sama, biasa kalau orang-orang yang ini yang sering ngacung-ngacungin gue kayak, ayo dong ikut pelayanan dong, lu bisa musik harus ikut pelayanan dong, gak boleh di wasted talenta lu itu, gak boleh gini, harusnya.
gue agak gerah terus terang. Kenapa harus ada band di depan? Gini, gue nggak against band ya. Gue suka yang namanya band pertunjukan musik itu di depan, karena itu profesional. Misalnya band Linkin Park atau Incognito, ketahuan dah umur gue, itu datang, itu kan ya harus di depan dong. Kita bayar tiket, kita pengen lihat mereka di depan kan. Tapi ketika konteksnya spiritualitas, kok kayak ada kesan show gitu, pamer gitu loh. Jadi gue bilang, oh gitu ya. Bukankah pernah ada ayat juga, yaitu ya Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Gue bilang ke orang-orang yang tersebut yang tadi ngacung-ngacung, berarti nggak perlu dong sampai hingar-bingar kayak gitu. Mau doa kepada Tuhan, sampai dong. Di kamar mandi sampai dong. Even lagi BAB pun sampai dong. Atau lagi tidur, mau tiduran, mau meditasi, mau terlungkup doa, atau lagi nyetir sampai dong seharusnya. Ya di kamar deh setidaknya. Kenapa harus doa? Ya itu menjawab pertanyaan gue yang emang harus ke gereja terus gitu kan tiap minggu. Orang-orang tersebut pasti menjawab seperti ini. Nggak bisa deh, harus dilihat konteksnya. Dengan bernyanyi kamu seperti berdoa 2 kali dan seterusnya. Whatever lah. Mereka selalu akan punya jawaban. Jadi itu adalah debat yang tidak kunjung, nggak ada faedahnya karena nggak akan ketemu jawabannya. Tetapi 2 ayat tersebut itu jarang dikumandangkan. Karena ya satu, kalau misalnya orang klaim gue pengikut Yesus gini-gini tapi masih punya harta, kan kontradiktif ya kan. Kedua juga harus kayak semua berkumpul gini-gini. Oh, mereka berdalih di mana ada 2 orang atau lebih berkumpul di situlah Tuhan hadir ya. Which is itu kontradiktif dengan ayat sebelumnya yang ya kalau gitu kenapa Tuhan mengatakan kayak doa di kamar sendirian gitu kan. So many kontradiksi lah. Nah, debat-debat seperti itu tuh sebenarnya menurut gua sampai batas tertentu sehat. Tapi bagi gua itu udah nggak berfaedah karena nggak menjamin gue tahu Tuhan tuh apa gitu loh. Semua orang-orang yang mendebatkan kayak gitu tuh hanya berfokus pada ini cara yang benar atau ini cara yang salah. Bukannya lebih nanya kayak kamu nyaman dengan cara yang apa? What do you feel? What do you feel towards Tuhan? Bagaimana perasaanmu terhadap Tuhan? Enggak, mereka enggak kayak begitu. Mereka selalu kayak kenapa cara lu gitu loh? Menurut Alkitab caranya gini-gini. Itu waduh gila itu. Makanya gue stay away dari orang-orang seperti itu begitu. Dan di saat gue stay away dari orang-orang seperti itu, at the same time Anomali dan DA terus berkarya dan berjalan di path spiritual ini, malah spiritual gue berkembang dengan sangat pesat, teman-teman semuanya. Itulah kisah hidup gue yang dari kecil hingga menjadikan gue anomali seperti sekarang. Yang belum gue cerita adalah bagaimana gue mendapatkan ability yang seperti sekarang ini. Oke, ini adalah segmen terakhir Anovers. Gue udah pernah cerita di Noise Podcast. Kok Noise sih? Sorry. Spotify. Noise belum pernah. Spotify kami ada di linknya. Tapi gue cerita lagi untuk Anovers bagi yang mungkin belum pernah dengar Spotify. Bill, minta minum dong Bill, aus banget Bill. Menjelang usia 30 tahun, kira-kira lebih tepatnya 32-33, di saat gue mulai gak merasa ada value lagi kerja di perkantoran itu, ya, gue mulai meditasi, gue mulai sering melihat ke dalam diri, gak mau ngeliat keluar lagi. Gue mulai sering mengawati pikiran gue, hati gue, dan yang lain-lain, meditasi. Sampai suatu saat, ketika gue lagi meditasi di kamar, lagi tiduran, begini, terus gue ngerasa kayak ada denyut energi. Ini gue pikir gempa bumi atau apa ya. Awal-awalnya gue cuekin, tapi lama-kelamaan ini gue hipertensi apa ya. Gue baru usia 30-an, gue hipertensi, which is gue waktu itu makannya minyak-minyak. Emang gue takut dong. Jadi gue pikir kayak gue ngecek tekanan darah pakai tekanan darah gitu normal 120 70. Gue cek berulang-ulang 120 70, tapi rasa kok masih ada terus ya. Akhirnya gue mulai konsentrasinya. Gue coba cari si denyut itu. Dapet guys.
kalau ditanya sama Manovers dapat tuh kayak gimana, bingung gue jelasinnya. Pokoknya dapat aja, kayak I got it gitu loh. Pas dapat itu, ternyata bisa dikontrol. Gue kaget, hah? Bisa dikontrol? Oh, gue masih mikir jangan-jangan kalau gue nafas denyutnya ke atas mungkin. Kalau gue buang nafas mungkin denyutnya ke bawah. Enggak guys, dia tidak mengikuti nafas. Denyut itu adalah denyut independen yang tidak mengikuti nafas. Buktinya apa? Gue tahan nafas, dia masih berdenyut, gitu kan. Gue sampai mikir, apa ini tekanan darah ya? Tapi enggak kok. Gue cek lagi, terus gue ngetes, bisa nggak gue cepetin? Jadi kayak bukan tapi di apa ya istilahnya, frekuensinya dinaikin kayak kayak gitu loh. Kan kalau gue tekanan darahnya tinggi, setidaknya berasa kan gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba itu bisa dicepetin, berarti this is something else. Gue tarik nafas, tahan nafas, gue cepetin. Bisa lu. Berarti this is not tekanan darah, teman-teman semuanya. I was like, what is this man? Ini apa sih? Sesuatu apa ini? Gue telusuri terus. Gue nggak tahu itu apa loh fungsinya loh waktu itu. Tapi cukup struggling dan cukup hampir terganggu ya gue ya. Nuangin minum gini. Lagi cuci tangan di mall gini. Tiap kali gue nanya orang, gempa nggak sih? Sampai mahasiswa, mas tiap kali nanyanya gitu mulu, cek ke dokter mas katanya. Gue dipanggilnya mas gitu kan, Mas Willy waktu itu. Gue sampai akhirnya gak berani nanya lagi. Ya gue ikutin aja sampai akhirnya ketemu Jesslyn yang ada di channelnya Julius Damian, teman-teman tahu kan, which is editor gue kan. Gue long story, gue kasih short versionnya aja di sini. Gara-gara Jesslyn lah gue baru tahu bahwa energi tersebut bereaksi terhadap dunia supranatural. Dan dari Jesslyn tersebut, gue sama Aileen, ya udah, akhirnya terjadilah anomali. Simple kok. Kalau yang awal mulanya gue mulai aktif tenaga itu dari situ. Nah, yang belum pernah gue cerita di video lain ataupun Noise ataupun Spotify adalah ternyata energi ini sudah muncul dan sudah terpendam dari 15 tahun lalu. Siapa yang memberitahu gue? Nah, ini pasti beberapa komunitas bilang, informasinya dipercaya. Tapi gue langsung ngomong aja. Yang memberitahu gue adalah Behemoth. Behemoth itu di beberapa komunitas demonik mungkin dipercaya dia adalah sosok iblis yang jahat. Betul, waktu itu ketika kami ke tempat klien, ada iblis gede banget, namanya Behemoth. Ya tapi kami nggak tahu apakah Behemoth ini Behemoth yang mana gitu kan. Astaroth saja lebih dari satu bisa kan. Waktu itu kami sudah kenal Hades, waktu itu kami sudah kenal Legion, dan waktu itu kami sudah kenal Balthazar. Kami nggak pernah cerita Balthazar di DA. Gue nyebut sedikit, Balthazar itu adalah pionir Arca. Nah, ketika kami berdiskusi dengan si Behemoth, alot tuh dia bilang, kamu siapa? Maksudnya Willy gitu ke Jesslyn, kamu siapa? Kenapa ada tanda? Which is tandanya Legion gitu kan. Terus Jesslyn diserang, tiba-tiba pundaknya panas banget. Begitu Legion datang keluar, mereka berdua nggak gontok-gontokan, tapi kayak ngomong bahasa iblis gitu kan, ngomong bahasa iblis. Terus kayak nggak mungkin si Legion bantu translate, nggak mungkin, gimana caranya lu iblis bisa taruh tanda di manusia tanpa perjanjian gini-gini. Bohong, lu nggak mungkin gini kan. Legion sampai bilang, ibaratnya gini, keplak-plak kasih tahu ngeyel gitu, orang yang ngasih tanda gua kok gitu kan. Long story short, Behemoth itu akhirnya nggak doa, nggak berantem, again energi putih yang gue bilang itu masuk lagi. Tiba-tiba sebuah intuition dan insting untuk mengatakan, Behemoth, kenapa tidak kita berdoa bersama-sama? Aku percaya kalau Tuhan berkehendak, engkau tidak akan musnah. Namun aku juga percaya kalau Tuhan berkehendak, kamu bisa membebaskan orang ini dari pengaruhmu. Biarkan dia bertumbuh sendiri tanpa gangguan intervensi iblis manapun. Dia awalnya nolak. Terus kami doa, akhirnya dia gak musnah.
Ketika Behemoth merasakan kenapa Tuhan tidak memusnahkanku. Nah ini loh, di kalangan para iblis mereka tuh sebenarnya kasihan. Mereka beranggapan bahwa setiap kali menggoda manusia tuh penyelesaiannya cuma satu, gitu, tengkang-tengking gitu, yang pasti berakhirnya ke pemusnahan mereka. Yang dimana anomali menemukan hal yang sebaliknya. Ketika kami berdoa mohon ampun bagi si iblis tersebut, dan tapi juga mohon pertolongan bagi manusia tersebut, bisa ada celah dan potensi Tuhan mengampuni iblis tersebut. Sebagian besar orang Kristen dan Katolik, apa itu bullshit, mana ada Tuhan mengampuni iblis, ya kan? Nggak ada, itu nggak ada di kamus Alkitab pun nggak ada gitu loh. Anyway, setelah selesai doa, Behemothnya akhirnya malah rasa care dan sayang terhadap kami tuh gue berasa banget terhadap anomali. Terus tiba-tiba ada suara Hades. "Welcome to our family," kata Hades ke Behemoth. Terus akhirnya Behemothnya kasih pesan, anomali, tolong bilang ke wanita ini yang tadi bukan dirasukin apa ya, pokoknya jadi projectnya Behemoth. Tolong bilang ke wanita ini dia harus mengubah sifatnya, penyakit hatinya. Karena aku pergi, kalau dia gak mengubah hatinya, iblis lain akan menghampirinya. Lalu Behemoth pergi, dan kami gak pernah melihatnya kembali. Terakhir sih gue ngintip dia kerja di bagian administrasi, gue gak ngerti. Tetapi setelah Behemoth pergi, Hades bilang, "Willy, Aileen, Jesslyn, itu bukan Legion yang bilang, itu bukan Behemoth ecek-ecek. Kalian tadi baru saja bertemu Behemoth yang bukan ecek-ecek." Ya sudah, kami berasumsi maybe that's the Behemoth yang orang pikir itu iblis yang digambarin gitu. Bukan terakhir sih, nggak berapa lama, about 2 bulan setelah kejadian itu, gue digoda sama demon. Gue memberanikan diri untuk conversation, two-way conversations, face to face gitu loh. Kayak, "Mau lo apa?" gue tanya gitu kan. Terus gini-gini, bener-bener kayak ngobrol gitu kan. Terus dia bilang namaku Behemoth. Dalam hati gue, aduh shit, kok yang kemarin baru begini, kok sekarang berubah jadi begini. Nah disitulah gue sempat goyah. Tapi gue telepon Jesslyn, minta tolong kan waktu itu, tolong confirm ini Behemoth beneran gak. Terus ada suara, "Willy, berdoa pada Tuhan, pasrahkan, tunjukkan kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan," gitu kan. Gue udah belajar tuh dari Bang Adam kan. Tiba-tiba muncul vibrasi Behemoth yang udah bertobat istilahnya, versus yang ini. Dia ngaku-ngaku jadi Behemoth. Son of a bitch emang nih satu iblis ini nih. Nah, long story short, Behemoth sama gue berdiskusi. Gue lagi di parkiran Super Indo. Gue nggak ngerti kenapa kejadiannya di situ. Orang mah kalau mau milih mah ngobrolnya enak gitu di rumah, di meja biar keren gitu ya. Ini di parkiran Super Indo. Gue belum turun, mau belanja sampai nggak jadi belanja di Super Indo. Gue diskusi sama Behemoth. Behemoth bilang gini, "Adik, kamu sebenarnya sudah dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi dan mendiferensiasi vibrasi-vibrasi kami. Masing-masing dari kami punya vibrasi tersendiri yang kamu kalau sudah kenal, kamu pasti mengenalnya." Itu kayak film kayak Dragon Ball guys, Goku kan pakai ki. Makanya dia bilang kayak, kalau gue udah pernah fight sama musuh yang ini, gue familiar musuh ini ki-nya begini. Nah, gue juga mungkin kayak begitu kali ya. Vibrasi iblis itu tuh unik, nggak ada yang sama. Layaknya 8 miliar manusia bumi, sidik jarinya nggak ada yang sama. Iblis pun juga nggak ada yang sama. Gue juga bingung kenapa begitu. Nah, lalu Behemoth bilang, "Kemampuan kamu yang tadi itu sudah terpendam 15 tahun yang lalu. Baru gue tahu." Gue rasa udah cukup panjang ya kisah hidup gue. Kasian Jesslyn, Aileen cuma satu reel, gue berreel gini kan ya. Tapi itulah kisah hidup gue yang membuat I do what I do, I am what I am gitu. Di akhir video ini gue akan memberikan beberapa pola pikir gue dan mungkin beberapa pertanyaan Anovers yang bisa gue klarifikasi. Gak banyak, antara lain yang pertama, gue sering baca komen kan, kenapa sih Bang Adam tuh benci banget sama iblis, tapi kalau Bang Willy cenderung soft. Bang Willy goyah nih, Bang Willy udah dimasuki iblis hatinya. Ini kalau sopannya gue
membalasnya seperti ini. Ya bolehlah. Kalau nggak sopan ya dasar nggak ngerti, sotoy. Bukan gue dimasuki iblis hatinya teman-teman. Tetapi seperti yang gue bilang, Tuhan yang Maha Kuasa bekerja hanya salah satu loh unsurnya adalah kasih absolut yang luar biasa yang tidak bisa diukur dengan instrumen ataupun daya pikir manusia apapun. Nah, me and Adam, we both have our own histories. Kami punya sejarah masing-masing. Kenapa Bang Adam itu benci banget sama iblis? Karena dia menangani berbagai pasien yang sudah digodain iblis sampai gak berdaya, dan iblisnya ketawa-ketawa aja. Disitulah makanya Bang Adam kesel banget. Bagi dia seluruh iblis tuh ya sekarang sih kita udah mulai ketemu di titik tengah ya. Bagi Bang Adam tuh iblis tuh semua TAI, bangsat, dan mesti dimusnahkan. Genjutsu, tipu, dusta, cabul, enggak sih, bukan cabul sih, sorry Dam. Ya pokoknya yang gitu-gitulah. Jelek semuanya gitu. Adam pukul rata, nggak pandang bulu. Makanya kalau teman-teman lihat, Bang Adam selalu intoleransi terhadap iblis. On the other hand, gue bukannya pendukung iblis. Oh, fuck no man. Tetapi bukan berarti gue gak suka sama iblis lu. Banyak banget men di DA iblis gue doain hancur gitu kan. Iblis yang koplak, somplak tuh juga banyak. First teman-teman semua. Tetapi kenapa gue gak sebegitu bencinya sama iblis? Nah ini kelemahan gue. Kelemahan gue adalah gue lebih benci dengan manusia itu sendiri daripada iblis. Karena lihat dalam sejarah, siapa sih yang menghancurkan kita manusia? Manusia itu sendiri. Terserah para supranaturalis mau ngomongnya itu ulah iblis lah, itu digoda iblis lah. Bagi gua tetap lu manusia yang berbuat. Tetap your hands gua juga nih manusia. Tetap hands manusia yang kotor, bukan hands para iblis. Dengan demikian tetap seharusnya lu manusia yang berdosa. Iblisnya dosanya itu urusan Tuhan lah, tapi bagi gua lu manusia yang merusak gitu. Makanya gua lebih sebel. Ini kelemahan gue. Gue lebih sebel dan benci dengan human yang mengatasnamakan, mengkambing hitamkan iblis, tapi mengatasnamakan Tuhan, bersembunyi di balik Tuhan lagi. Kalau udah berbuat, itu bagi gue sampah masyarakat sih bagi gue. Nah Bang Adam sama gue berbeda di situ, supaya Anovers paham kenapa gue dan Bang Adam kok Willy kesannya masih memberi ruang buat para iblis, Bang Adam enggak. Karena sekali lagi kita berdua punya history yang berbeda yang membuat kita we do what we do and we are what we are. Dan untuk menutup ini adalah poin prinsip hidup gue yang sekarang gue usianya 38, tapi 2 poin ini gue pegang teguh sekarang dan gue laksanakan betul-betul. Poin 1 adalah carilah kebahagiaan dan nilai hidup kita sendiri. Poin 2, jangan sampai poin 1 tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini maknanya luas sekali teman-teman semua. Ketika gue berkata carilah kebahagiaan dan nilai hidup kita sendiri, ini subjectively. Gue tidak mau gue tidak mau memaksakan siapapun untuk percaya dengan kepercayaan gue. Tetapi gue juga tidak mau dipaksa oleh siapapun untuk harus mengakui kepercayaan ini yang benar atau yang mana. I create my own kepercayaan. Bedanya apa sama agama? Agama itu adalah kepercayaan yang dibakukan. Sedangkan kepercayaan berada di setiap hati teman-teman semuanya. Yang notabene adalah sakral, unik, tidak akan ada yang sama, dan itu pribadi antara teman-teman dan Tuhan. In my words, in my opinion, kepercayaan lebih tinggi daripada agama itu sendiri. Lalu mengenai value, banyak generasi-generasi gua yang hidupnya dipaksa untuk kerja ini kerja itu, bahkan sampai bundir saking gak kuatnya. Apa mau kita hidup seperti itu? Gua sih gak mau. Makanya gua ulang poin 1, carilah kebahagiaan dan value hidup kita sendiri. Dan yang poin 2, jangan sampai poin 1 tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan gua tidak beragama,
ataupun gue create my own kepercayaan, gue tidak merugikan orang lain. Dan gue tidak memaksa orang lain. Dan dengan gue menentukan hidup gue sendiri, bekerja di bidang supernatural, gue tidak merugikan orang lain, gue tidak merugikan diri sendiri. In fact, sebaliknya, gue bahkan mengupgrade diri gue sendiri hari demi hari, nafas demi nafas, detik demi detik. Kira-kira begitulah kisah masa lalu gue, Anovers semuanya in a nutshell. Sekali lagi, terima kasih buat para Anovers yang udah request masa kecil gue hingga seperti sekarang. Dan mohon maaf kalau gue ada salah kata dan penyampaiannya nggak seperti biasanya, karena gue hanya sendiri. Biasa gue dibantu Aileen dan Jesslyn. Semoga kisah gue kali ini bisa memberikan value sesedikit apapun itu bagi Anovers dan bagi siapapun yang mendengar ini. Sekali lagi, agamamu adalah agamamu, kepercayaanmu adalah kepercayaanmu. Gue tidak memaksakan apapun. Tetaplah berpegang teguh pada apa yang teman-teman sudah yakini, namun jangan pernah menutup diri untuk terus bertumbuh, terutama dalam hal spiritualitas. Saya tipe orang yang berani mendobrak dan menjebol doktrin. Tidak semua orang harus mengikuti jalan yang saya pilih. Dengan demikian, inilah kisah hidup saya. Thank you for watching. Please click like, share, and subscribe. And see you on our next videos. Bye-bye.